Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Suparta selaku dosen pengampu pengantar manajemen risiko. Lalu selamat siang juga kepada teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai foreign exchange risk, yang mana masing-masing dari kami beranggotakan 4 orang. Untuk anggota yang pertama yaitu ada Regina Fania Esterlita dengan NIM 2019-12-11-022, dengan NIM 2019-12-11-016. Lalu ada Muhammad Ariel Budiman dengan NIM 2019-12-11-036. Yang ketiga ada Rudi Perdana dengan NIM 2019-12-11-022, dan yang terakhir ada saya sendiri, Aludesta dengan NIM 2019-12-11-040. Next. Untuk materi yang pertama ini akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai foreign exchange risk. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari resiko valuta asing. Resiko valuta asing atau falas merupakan resiko yang disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan, terutama pada saat dikonversikan dengan mata uang domestik. Dikonversikan di sini maksudnya adalah diganti dengan mata uang domestik atau ditukar. Contohnya terdapat pada tanggal 10 Maret tahun 2006, untuk $1 itu dengan nilai rupiahnya 9.400. Sedangkan untuk tanggal 30 Maret 2006, $1 senilai 9.550 rupiah. Maka kenaikan $1 Amerika Serikat selama 20 hari dari tanggal 10 Maret sampai tanggal 30 Maret yaitu sebesar Rp150. Secara umum, resiko nilai tukar adalah resiko yang diakibatkan karena adanya perbedaan jenis, bobot, kadar, dan takaran antara barang atau produk yang akan dipertukarkan. Lalu untuk secara khususnya, resiko nilai tukar atau resiko persen uang adalah suatu bentuk resiko yang muncul karena adanya perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain. Next. Globalisasi industri jasa keuangan Amerika Serikat berarti bahwa semakin tereksposnya pada risiko valuta asing atau foreign exchange. Risiko falas dapat terjadi sebagai akibat dari adanya perdagangan mata uang asing yang membuat pinjaman mata uang asing seperti pinjaman dalam pound untuk sebuah perusahaan. Membeli sekuritas yang diterbitkan di luar negeri atau obligasi emas mata uang pound Inggris atau obligasi euro dalam pemerintahan Jerman. Atau juga dapat menerbitkan utang dalam mata uang asing yaitu sertifikat pound sebagai sumber dananya. Risiko valuta asing dari satu peristiwa terbukti pada tahun 2015 ketika suatu bank, pialang, dan juga investor individu kehilangan ratusan juta dolar setelah lonjakan yang tak terduga dalam franc Swiss yang mengguncang pasar valuta asing. Franc Swiss melonjak hampir 30% terhadap euro dan juga 18% terhadap dolar dalam waktu beberapa menit menyusul keputusan Bank Nasional Swiss untuk menghentikan pembatasan nilai franc terhadap euro. Citigroup dan juga Deutsche Bank masing-masing kehilangan sekitar 150 juta US dollar karena apresiasinya terhadap franc Swiss. Barclays memperkirakan kerugian mencapai puluhan juta dolar. Lalu FXCM perusahaan ini dalam broker valuta asing retail utama Amerika Serikat mengalami kerugian terbesar dan harus diselamatkan dengan pendanaan darurat sebesar 300 juta US dollar dari perusahaan investasi Leucadia National Corporation. Secara umum, pada tahun 2015, penguatan dolar mengurangi keuntungan bagi perusahaan yang aktif secara internasional. Misalnya pada IBM yang mengalami penurunan pendapatan sebesar 5% karena adanya tren valuta asing. Demikian pula untuk perusahaan Coca-Cola yang mendapatkan sebagian besar penjualannya dari luar Amerika Serikat yang mengalami penurunan pendapatan pada tahun 2015 sekitar 7% karena dolar Amerika Serikat menguat relatif terhadap mata uang asing.
Next. Di sini terdapat cara untuk menghindari risiko valuta asing. Dalam situasi era globalisasi sekarang, aktivitas keuangan tidak lagi mengenal batas atau borderless, sehingga memungkinkan berbagai pihak bisa terlibat dalam kondisi yang menguntungkan serta merugikan. Lembaga keuangan, khususnya perbankan, adalah pihak yang paling signifikan menerima pengaruh atau dampak risiko dari kondisi ini. Sebenarnya, risiko valuta asing ini juga dialami oleh banyak perusahaan multinasional atau multinational corporation karena disebabkan keterlibatan mereka yang begitu penting dalam mata uang asing tersebut. Lalu untuk economic exposure atau operating or competitive exposure-nya, yaitu melakukan research dan juga analisis secara mendalam terhadap tren kurs valuta asing yang terjadi pada masa yang akan datang atau future analysis. Mengkajinya dalam bentuk hubungannya dengan kondisi dari ekspor serta impor dan juga pada kondisi jangka panjang. Next. Lalu di sini juga terdapat cara antisipasi perusahaan dalam menghadapi fluktuatif valuta asing. Pemahaman stabilitas keuangan bukan hanya milik negara, namun juga bagi perusahaan yang menjadi bahan kajian yang begitu penting untuk dikaji. Semakin besar cadangan atau reserve yang dimiliki, maka semakin memberikan kenyamanan bagi keuangan suatu perusahaan, namun begitu juga sebaliknya. Jika cadangan yang dimiliki adalah kecil, maka kondisi fluktuasinya atau fluctuative condition yang akan dialami oleh perusahaan yaitu sangat rentan. Lalu, jika suatu perusahaan keterlibatan bisnisnya adalah lebih banyak bersifat domestik, maka maksimalitas cadangannya dalam bentuk mata uang domestik. Namun, jika lebih banyak terlibat dalam bisnis skala internasional, tentu cadangannya dalam bentuk mata uang asing atau foreign currency. Atau secara sederhana, cadangan tersebut dapat dilihat sebagai hedging atau lindung nilai terhadap kejadian-kejadian yang menyangkut dengan perubahan dari currency atau mata uang suatu negara. Kondisi perubahan seperti itu dapat menyebabkan suatu perusahaan mengambil beberapa keputusan guna melindungi aktivitas bisnisnya dari kondisi fluktuatif yang mampu memberikan dampak kerugian pada perusahaan tersebut. Untuk poin yang pertama, menghindari pembelian barang dalam bentuk mata uang asing ketika hal tersebut tidak diperlukan. Lalu untuk poin yang kedua, menghindari pembelian barang baru walaupun harganya rendah, karena dalam kondisi mata uang asing yang bersifat fluktuatif, memungkinkan barang tersebut kembali mengalami penurunan yang jauh lebih murah seiring dengan penurunan nilai mata uang asing. Jika ada barang di gudang yang memiliki nilai jual tinggi di pasaran dan jumlah barang tersebut dianggap tidak efektif, maka artinya daripada tersimpan dalam jumlah yang banyak di gudang, sementara perusahaan membutuhkan dana, maka ada baiknya barang tersebut dijual serta digantikan dengan barang lain, namun barang tersebut memiliki nilai jual yang tinggi. Next. Lalu masuk ke jenis-jenis pasar valuta asing. Terdapat 4 jenis pasar valuta asing sebagaimana telah dijelaskan dalam buku Manajemen Valuta Asing Dasar Keputusan Keuangan Perusahaan Multinasional. 4 jenis pasar valuta asing yaitu, untuk yang pertama ada pasar spot. Pasar spot adalah pasar di mana transaksi pertukaran valuta asing dilakukan untuk pertukaran yang segera, yaitu selambat-lambatnya selama 2 hari kerja. Pasar ini menggunakan kurs spot atau kurs mata uang saat transaksi, atau nilai tukar yang berjalan pada suatu valuta asing. Pada pasar spot menggunakan transaksi spot. Lalu untuk yang kedua, pasar forward. Pasar forward adalah pasar berjangka yang mana transaksi jual beli valuta asing dilakukan untuk penyerahan di masa yang akan datang atau penyerahan di luar area spot serta kurs yang digunakan adalah kurs forward. Pasar forward menggunakan kontrak forward, yaitu kesepakatan yang berhubungan dengan pertukaran dua valuta yang akan dilakukan pada suatu waktu di masa yang akan datang dengan kurs tertentu yang telah disepakati sebelumnya.
Transaksi perdagangan ini dapat dilakukan melalui telepon atau teknologi informasi tanpa harus saling bertemu. Lalu yang ketiga ada pasar future. Pasar ini adalah pasar dengan kontrak perdagangan valuta asing yang menetapkan besarnya volume perdagangan valuta asing pada waktu, harga, serta tempat tertentu yang telah disepakati. Pasar ini memperdagangkan kontrak future yang didasarkan pada sekuritas-sekuritas jangka pendek seperti emas dan juga valuta asing. Lalu untuk yang keempat, yang terakhir ada pasar opsi atau option market. Pasar ini adalah pasar yang menggunakan kontrak yang didasarkan hak untuk memilih menggunakan opsi ataupun tidak. Currency option kontrak adalah tipe kontrak alternatif yang dapat dibeli atau dijual oleh para spekulan atau suatu perusahaan. Harga valuta asing bagi pemilik opsi yang ingin menggunakan hak disebut exercise price atau strike price. Opsi dapat dibeli atau dijual melalui pialang dengan membayar komisi atau premi untuk satu opsi mata uang. Pialang mensyaratkan adanya margin sepanjang periode kontrak. Margin juga dapat ditingkatkan bagi nasabah yang posisi opsinya memburuk. Hal ini merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap potensi kerugian jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya. Opsi mata uang dikelompokkan menjadi opsi beli atau call option dan juga opsi jual atau put option. Next. Yang selanjutnya ada fungsi pasar valuta asing. Menurut buku Pasar Keuangan Internasional, terdapat 3 fungsi pasar valuta asing. Berikut untuk fungsinya, untuk yang pertama yaitu transfer daya beli. Fungsi utama dari pasar valuta asing adalah transfer daya beli dari suatu negara ke negara lain dan dari satu mata uang ke mata uang lain. Fungsi clearing internasional yang dilakukan pasar valuta asing berperan penting dalam memfasilitasi perdagangan internasional dan juga pasar modal. Lalu untuk fungsi yang kedua yaitu sebagai pemberian kredit perdagangan internasional yang sebagian besar tergantung pada fasilitas kreditnya. Eksportir mungkin mendapatkan kredit pra pengiriman dan pasca pengiriman. Fasilitas kredit tersedia juga untuk eksportir. Lalu untuk fungsi yang ketiga yaitu penyediaan fasilitas lindung nilai pasar valuta asing yang menyediakan fasilitas hedging atau lindung nilai. Hedging mengacu pada perlindungan risiko ekspor dan juga menyediakan mekanisme bagi eksportir serta importir untuk melindungi diri terhadap risiko fluktuasi nilai tukar. Adapun fungsi pasar valuta asing dirangkum sebagai berikut, yaitu mempermudah proses pertukaran valuta asing dan pemindahan dana dari satu negara ke negara yang lain, sehingga memungkinkan terjadinya clearing internasional. Yaitu untuk yang kedua sebagai penyedia kredit. Yang selanjutnya, pasar valuta asing mempermudah pelaksanaan perjanjian atau kontrak jual beli dengan sistem kredit. Lalu yang selanjutnya juga dapat membatasi risiko. Selanjutnya, pasar valuta asing memberikan kemungkinan hedging, yaitu membatasi risiko terhadap kemungkinan adanya perubahan harga. Spekulasi, yaitu dalam pasar valuta asing, seseorang dapat melakukan spekulasi, menerima dan juga mencari risiko untuk mendapatkan suatu keuntungan. Next. Yang selanjutnya masuk ke struktur pasar valuta asing. Berdasarkan buku ekonomi moneter, struktur pasar valuta asing merupakan perkembangan dari fungsi bank komersial, yaitu membantu nasabah dalam melaksanakan perdagangan internasional. Jika pasar valuta asing ditinjau dari segi struktur pasar, maka struktur pasar valuta asing merupakan contoh struktur pasar persaingan sempurna. Karena di pasar ini terdapat banyak penjual dan juga pembeli dari suatu produk yang homogen. Perdagangan mata uang dilakukan selama 24 jam dalam satu hari, mengikuti gerak matahari dalam mengelilingi dunia. Perdagangan valuta asing global dibagi menjadi 3 segmen pasar utama. Untuk yang pertama yaitu dari zona Asia sampai Australia, yang terdiri dari kota Sydney, Tokyo, Hong Kong, Singapura, dan juga Bahrain, dengan waktu mulai dari 07.00 sampai dengan 14.00 waktu Indonesia Barat. Lalu untuk poin yang kedua ada dari zona Eropa yang terdiri dari Zurich, Frankfurt, Paris, Basel,
Amsterdam dan juga London dengan waktu mulai 13.00 sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat. Lalu untuk yang ketiga, ada dari zona Amerika Utara yang terdiri dari New York, Montreal, Toronto, Chicago, San Francisco, dan juga Los Angeles dengan waktu mulai 19.30 sampai dengan 04.00 waktu Indonesia Barat. Pasar valuta asing dapat dipandang sebagai pasar dua lapis. Lapisan pertama adalah pasar grosir atau antar bank, dan juga lapisan kedua adalah pasar retail atau klien. Partisipan dalam pasar valuta asing dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu untuk kelompok yang pertama ada dari bank internasional, lalu yang kedua nasabah bank, yang ketiga dealer non-bank, yang keempat pialang valuta asing, dan yang terakhir ada bank-bank sentral. Next. Keuntungan dan juga kerugian pergerakan valuta asing berasal dari pergerakan nilai tukar mata uang asing yang diperlukan sebagai berikut. Untuk poin yang pertama, transaksi yang mengakibatkan laba atau rugi ditranslasikan pada nilai mata uang rata-rata yang berlaku selama tahun berjalan. Lalu yang kedua, aktiva dan juga kewajiban dalam neraca penutupan ditranslasikan pada nilai tukar yang berlalu pada tanggal penutupan laporan. Dan yang terakhir yaitu aktiva bersih pada neraca awal dinyatakan kembali dengan nilai tukar pada saat penutupan, yaitu selisih dari tahun sebelumnya akan dimasukkan dalam cadangan. Perbedaan nilai tukar atas pinjaman dalam bentuk mata uang asing yang secara langsung dinaikkan atau untuk memberikan pendukung atau hedging terhadap aktiva tetap di luar negeri akan dimasukkan dalam cadangan dan akan di-offset terhadap perbedaan nilai tukar atas aktiva tersebut. Semua keuntungan dan juga kerugian telah dimasukkan dalam laporan laba. Next. Yang selanjutnya yaitu ada kontrak future dan juga kontrak option atau opsi sebagai salah satu cara mengantisipasi resiko valuta asing. Salah satu cara yang juga sering dipakai dalam mengantisipasi resiko yaitu dengan menerapkan future and option atau yang biasa disebut dengan foreign currency future dan juga foreign currency option, di mana keduanya termasuk dalam kategori surat berharga derivatif atau sekuritas derivatif. Sekuritas derivatif ini sendiri adalah sebuah sekuritas yang nilainya tergantung pada aset lain yang lebih elementer atau aset yang mendasarinya, atau biasa disebut dengan underlying asset. Next. Pengertian dari sekuritas itu sendiri adalah surat berharga, yaitu suatu surat yang memiliki nilai nominal, nama penerbit, tanggal penerbitan, dan lain-lain sesuai aturan mekanisme yang berlaku, yang dimana dijelaskan bahwa pemiliknya adalah pemegang yang sah terhadap aset tersebut. Lalu untuk future kontrak adalah kontrak standar antara dua pihak untuk membeli atau long position atau menjual, yaitu short position suatu aset dengan harga tertentu atau delivery price untuk penyerahan di masa depan melalui mekanisme biasa yang terorganisasi. Artinya, mereka yang tertarik untuk bermain dan juga mengambil keuntungan di future kontrak harus terdaftar dan menjadi salah satu anggota bursa. Atau cara lain yang dapat dilakukan yaitu melalui broker atau pialang di mana organisasi mereka telah terdaftar resmi sebagai anggota bursa. Lalu yang selanjutnya ada option kontrak. Opsi adalah kontrak yang memberikan hak atau bukan kewajiban kepada pemegang kontrak itu untuk membeli, call option atau menjual put option. Suatu aset tertentu dengan harga tertentu yaitu biasa disebut dengan strike price atau exercise price atau harga patokan dalam jangka waktu tertentu. Dapat dilakukan pula pada jual beli valuta asing. Option merupakan hak untuk membeli atau menjual suatu valuta asing pada harga yang konstan per unit untuk suatu periode tertentu sampai dengan tanggal jatuh temponya. Next. Masuk ke poin yang pertama, yaitu ada harga dan juga transaksi valuta asing.
Next. Nilai tukar mata uang asing adalah harga di mana satu mata uang, misalnya pada dolar Amerika Serikat, dapat ditukar dengan mata uang lain, yaitu misalnya franc Swiss. Pada tabel 13 strip 1 mencantumkan nilai tukar antara dolar Amerika Serikat dan juga mata uang lainnya pada pukul 16.00 waktu standar timur pada tanggal 15 Juni tahun 2015. Nilai tukar akan dicantumkan dalam dua cara, yaitu dolar Amerika Serikat yang diterima untuk 1 unit mata uang asing yang ditukarkan, atau kutipan langsung dalam bentuk US dollar atau USD 1. Next. Berikut adalah nilai tukar dolar Amerika Serikat di akhir perdagangan kota New York dalam bentuk US dollar. Untuk negara atau mata uangnya ada dalam Amerika, lalu Asia Pasifik, Eropa, serta Timur Tengah atau Afrika. Next. Transaksi valuta asing. Ada dua tipe dasar kurs valuta asing dan juga transaksi valuta asing, yaitu tanggal penyelesaian spot dan tanggal penyelesaian forward. Transaksi spot valuta asing melibatkan penyelesaian langsung atau pertukaran mata uang dengan nilai tukar saat ini atau spot, dan dapat dilihat pada gambar 13 strip 1. Berikut adalah transaksi valuta asing spot dalam bentuk penyelesaian pada tanggal spotnya, yaitu dari jangka waktu 1 bulan, 2 bulan, hingga 3 bulan. Untuk kursnya disepakati atau dibayar antara pembeli dan penjual, serta mata uangnya akan dikirim oleh penjual kepada pembeli. Sedangkan untuk transaksi forward, di bawahnya dalam valuta asing, yaitu penyelesaiannya dalam waktu 3 bulan, kursnya juga sama disepakati antara pembeli serta penjual, lalu pembeli membayar dengan harga untuk mata uang penjual, dan penjual tersebut yang mengirimkan mata uang. Next. Transaksi spot bisa dilakukan melalui divisi devisa bank umum atau pedagang valuta asing yang bukan bank. Misalnya, seorang investor Amerika Serikat yang ingin membeli pound Inggris melalui bank lokal pada tanggal 15 Juni tahun 2015, pada dasarnya memiliki dolar yang ditransfer dari rekening banknya ke rekening dolar penjual pound pada tingkat 1 dolar per 0,6409 pound atau sekitar 1,56,2 US dollar per pound. 2. Secara bersamaan, pound ditransfer dari rekening penjual ke rekening yang ditunjuk oleh investor Amerika Serikat. Jika dolar terdepresiasi nilainya relatif terhadap pound, maka 1 dolarnya per 0,6328 atau sekitar 1,5757 dolar per pound. Nilai investasi poundnya jika dikonversi kembali ke dolar Amerika Serikat akan meningkat. Lalu jika dolar terapresiasi nilainya, maka relatif terhadap pound yaitu 1 dolar per 0,6428 pound atau sekitar 1,5557 dolar per poundnya. Nilai investasi poundnya juga bisa dikonversi kembali ke dolar Amerika Serikat, namun nilainya akan menurun. Next. Nilai tukar yang tercantum dalam tabel 13 strip 1 semuanya melibatkan pertukaran dolar Amerika Serikat untuk mata uang asing atau juga sebaliknya. Secara historis, pertukaran sejumlah uang ke mata uang yang berbeda mengharuskan pedagang untuk terlebih dahulu mengubah uang menjadi dolar Amerika Serikat dan kemudian mengubahnya menjadi mata uang yang diinginkan. Baru-baru ini, perdagangan lintas mata uang memungkinkan pedagang mata uang untuk melewati langkah awalnya mengkonversi ke dolar Amerika Serikat. Perdagangan lintas mata uang adalah sepasang mata uang yang diperdagangkan di pasar valuta asing yang tidak melibatkan dolar Amerika Serikat. Misalnya pada perdagangan lintas bursa GPB atau GPB yang dibuat untuk memungkinkan individu di Inggris Raya
dan juga kota Jepang yang ingin mengkonversi uang mereka ke mata uang lain untuk menukarnya tanpa harus menanggung biaya konversi terlebih dahulu ke dolar Amerika Serikat. Nilai tukar lintas mata uang untuk 8 negara besar terdaftar di situs web Bloomberg. Next. Apresiasi mata uang suatu negara atau kenaikan nilainya relatif terhadap mata uang lain berarti bahwa barang-barang negara tersebut lebih mahal bagi pembeli asing dan juga barang asing yang lebih murah bagi penjual asing. Semuanya konstan. Jadi, ketika mata uang suatu negara terapresiasi, produsen dalam negeri merasa lebih sulit untuk menjual barang-barang mereka di luar negeri dan produsen asing merasa lebih mudah untuk menjual barang-barang mereka kepada pembeli dalam negeri. Sebaliknya, depresiasi mata uang suatu negara atau penurunan nilainya relatif terhadap mata uang lain berarti barang negara tersebut menjadi lebih murah bagi pembeli asing dan barang asing menjadi lebih mahal bagi penjual asing. Contohnya terdapat pada gambar 13.2 yang menunjukkan pola nilai tukar antara dolar Amerika Serikat dan beberapa mata uang asing dari tahun 2003 hingga Juni tahun 2015. Perhatikan dalam perubahan signifikannya di nilai tukar mata uang asing tersebut dari tahun 2003 di nilai tukar mata uang asing relatif terhadap dolar Amerika Serikat selama krisis keuangan. Antara bulan September tahun 2008 dan pertengahan tahun 2010, nilai tukar melewati 3 tren. Selama fase pertama dari September 2008 hingga Maret 2009, dolar Amerika Serikat terapresiasi relatif terhadap sebagian besar mata uang asing atau mata uang asing yang terdepresiasi relatif terhadap dolar. Karena investor mencari tempat berlindung yang aman di sekuritas Treasury Amerika Serikat. Lalu untuk fase kedua dari Maret 2009 hingga November 2009, sebagian besar apresiasi dolar relatif terhadap mata uang asing berbalik arah karena kepercayaan dunia kembali. Antara November 2009 dan Juni 2010, negara-negara terutama yang berada di zona euro mulai mengalami depresiasi relatif terhadap dolar. Next. Berikut adalah 3 tren yang telah dibahas tadi untuk gambar 13.2. Next. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Pak. Selanjutnya, resom atau dolar menguat relatif terhadap euro. Di tengah kekhawatiran tentang euro karena masalah di berbagai negara Uni Eropa, seperti Portugal, Irlandia, Islandia, Yunani, dan Spanyol yang disebut TIIGS dari Juni 2010 sampai Agustus 2011. Kekhawatiran tentang Eropa agak mereda dan pemerintah AS berjuang untuk meloloskan undang-undang yang memungkinkan peningkatan plafon utang nasional yang akan memungkinkan negara untuk menghindari potensi gagal bayar utang negara AS. Dolar terdepresiasi terhadap banyak mata uang asing sampai kenaikan ragu utang dipisahkan pada 2 Agustus 2011. Meskipun ada penurunan peringkat utang AS oleh Standard & Poor's pada 5 Agustus 2011, akibat ketidakmampuan Kongres AS untuk bekerja untuk menstabilkan situasi defisit utang AS dalam jangka panjang. Dolar kembali terapresiasi relatif terhadap sebagian besar mata uang asing pada periode setelah Agustus 2011 karena kekhawatiran meningkatnya masalah di Eropa, termasuk kemungkinan pembubaran euro dan pengusiran Yunani dari UE, mendorong investor untuk kembali mencari tempat berlindung yang aman di AS surat berharga. Next. Selanjutnya, selain periode depresiasi dolar yang singkat pada akhir 2014, ketika Bank Sentral Eropa secara tak terduga memangkas suku bunga utamanya dalam upaya untuk mengatasi kemerosotan.
Ekonomi negara yang terus berlanjut telah terus terapresiasi relatif terhadap mata uang asing hingga tahun 2015. Perhatikan juga penurunan nilai franc Swiss atau SFR relatif terhadap dolar AS pada Januari 2015. Seperti disebutkan dalam pengantar bab ini, Swiss National Bank mengizinkan franc Swiss untuk mulai mengambang relatif terhadap euro pada Januari 2015. Penurunan tersebut relatif singkat, dampaknya terhadap nilai tukar CHF atau US dollar. Namun karena pada bulan Februari nilai tukar kembali ke level sebelum Januari. Next. Transaksi valuta asing forward adalah pertukaran mata uang pada nilai tukar tertentu atau nilai tukar forward yang diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan. Seperti yang diilustrasikan pada gambar 13-1, contohnya adalah perjanjian hari ini pada waktu 0 untuk menukar dolar dengan pound dengan nilai tukar tertentu atau maju 3 bulan di masa depan. Kontrak berjangka biasanya ditulis untuk periode 1, 3, atau 6 bulan. Tetapi dalam praktiknya, kontrak tersebut dapat ditulis dalam jangka waktu tertentu. Misalnya dari tabel 13-1, kurs spot dolar AS ke euro pada 15 Juni 2015 adalah 1128,5 atau kurs spot euro untuk dolar AS adalah 0,8862. Sedangkan kurs forward 1 bulan adalah 1,1289. Dengan demikian, seorang investor dapat mengubah 250.000 dolar menjadi euro di pasar valuta asing spot dengan kurs 0,8862 euro per dolar dan membeli kontrak forward 1 bulan untuk mengubah euro menjadi dolar. Investor akan memiliki 250.000 dolar dikali 0,8862, yaitu 221.550 pada tanggal 15 Juni 2015. Pada akhir bulan, investor akan mengkonversi 221.550 ke dolar dengan kurs forward 1.189 per euro atau 221.550 euro dikali 1,1289 hasilnya 250.108 dolar. Next. Selanjutnya yang kedua yaitu sumber paparan risiko valuta asing. Next. Bank komersial terbesar negara ini adalah pemain utama dalam perdagangan dan transaksi mata uang asing. Dengan bank pusat uang besar seperti Citigroup dan JP Morgan Chase juga mengambil posisi signifikan dalam aset dan kewajiban mata uang asing. Pada bab 15 tentang risiko pasar, di mana kita melihat pada metode perhitungan risiko pada kontrak valuta asing. Kotak perspektif industri menunjukkan beberapa masalah yang dipertimbangkan JP Morgan Chase dalam mengevaluasi risiko asingnya. Tabel 13.2 menunjukkan nilai dolar yang beredar dari aset dan kewajiban luar negeri bank-bank AS untuk periode 1994 hingga Maret 2015. Angka tahun 2015 untuk aset asing adalah 432,5 miliar dolar. Dengan kewajiban luar negeri sebesar 278,0 miliar dolar. Seperti yang Anda lihat, baik kewajiban dan aset mata uang asing tumbuh hingga tahun 1997 dan kemudian turun dari 1998 hingga tahun 2000. Next. Berikut adalah tabel 13.2, liabilities to an asset from foreign reported by banks in the United States, payable in foreign currency, in million of dollar, end of period. Next. Krisis keuangan di Asia dan Rusia pada tahun 1997 dan 1998 dan di Argentina pada awal tahun 2000-an
Kemungkinan menjadi alasan penurunan aset dan kewajiban asing selama periode ini. Setelah periode ini, pertumbuhan meningkat pesat seiring pulihnya ekonomi dunia. Sementara pertumbuhan kewajiban dan klaim aset pada orang-orang asing melambat selama krisis keuangan. Tingkat tetap stabil karena FIAS dipandang sebagai beberapa F1 teraman selama krisis. Selanjutnya, pada tahun 1994 hingga 2000, Bank AS memiliki lebih banyak kewajiban daripada klaim aset pada orang-orang asing. Jadi, jika dolar terdepresiasi relatif terhadap mata uang asing, lebih banyak dolar atau dikonversi ke mata uang asing. Next. Dibutuhkan untuk melunasi kewajiban dan bank AS akan mengalami kerugian karena risiko nilai tukar mata uang asing. Namun, kebalikannya terjadi pada tahun 2005 hingga 2015, yaitu karena dolar terdepresiasi atau mengapresiasi relatif terhadap mata uang asing. Bank-bank AS merugi dari ekspor valuta asing mereka. Next. Untuk yang ketiga yaitu posisi aset dan kewajiban asing. Next. Risiko dan lindung nilai, karena seorang manajer tidak dapat mengetahui sebelumnya berapa nilai tukar spot pound atau dolar pada akhir tahun. Ketidakseimbangan portofolio atau strategi investasi di mana F1 memiliki net long 100 juta dolar dalam pound atau 62,5 juta berisiko. Pada prinsipnya, seorang manajer FI dapat lebih mengontrol skala exposure FS-nya dalam dua cara utama. Yang pertama yaitu ada on-balance sheet hedging, yang kedua ada off-balance sheet hedging. Next. Selanjutnya untuk on-balance sheet hedging, contoh 13.4 lindung nilai di neraca mengilustrasikan bagaimana manajer FI dapat mengontrol exposure FX dengan membuat perubahan pada neraca. Anggaplah bahwa alih-alih mendanai investasi 100 juta dolar dalam 15% pinjaman Inggris dengan CDAS. Manajer FI menandai pinjaman Inggris dengan 100 juta dolar setara satu tahun pound CD pada tingkat 11%. Seperti yang diilustrasikan pada panel B, gambar 13-3. Sekarang neraca bank akan terlihat seperti ini. Untuk mempertimbangkan profitabilitas FI atau spread antara pengembalian aset dan biaya dana di bawah dua skenario. Pertama, ketika nilai pound terdepresiasi terhadap dolar sepanjang tahun dari 1,60 dibagi 1 menjadi 1,45 dibagi 1. Dan kedua, ketika pound terapresiasi nilainya sepanjang tahun dari 1,60 dibagi 1 menjadi 1,70 dibagi 1 euro. Next. Selanjutnya, pound yang terdepresiasi ketika pound jatuh nilainya menjadi 1,45 dibagi 1. Pengembalian portofolio pinjaman Inggris adalah 4,22%. Pertimbangkan sekarang apa yang terjadi pada biaya 100 juta dolar dalam kewajiban pound dalam dolar. Yang pertama, pada awal tahun, FI meminjam 100 juta dolar ekuivalen dalam CD Pound selama 1 tahun dengan tingkat bunga yang dijanjikan sebesar 11%. Pada nilai tukar 1,60. Ini adalah jumlah pinjaman yang setara dengan pound 100 juta dolar dibagi 1,6, yaitu 62,5 juta euro. Yang kedua, pada akhir tahun, bank membayar kembali pokok dan bunga kepada pemegang CD Pound, yaitu 62,5 juta dikali 1,11. Hasilnya 69.375 juta euro. Yang ketiga, jika pound terdepresiasi menjadi 1,45 dolar dibagi 1 euro sepanjang tahun, pembayaran dalam dolar akan menjadi
69,375 juta dikali 1,45 dibagi 1. Hasilnya 100,59 juta atau biaya dana dolar sebesar 0,59%. Next. Selanjutnya, fund yang terdepresiasi. Dengan demikian, pada akhir tahun terjadi hal-hal berikut. Untuk average return on asset, 0,5 dikali 0,9 ditambah 0,5 dikali 0,422. Hasilnya 0,0061 atau 6,61%. Yang kedua, untuk average cost of funds, 0,5 dikali 0,8 ditambah 0,5 dikali 0,0059, hasilnya 0,04295 atau 4,295% atau 4.295%. Untuk net return, yaitu average return on asset dikurang average cost of funds. 6,61% dikurang 4.295%, hasilnya 2.315%. Next. Selanjutnya, ketika pound terapresiasi sepanjang tahun dari 1,60 dibagi 1 menjadi 1,70 dibagi 1. Pengembalian pinjaman Inggris sama dengan 22.188. Sekarang pertimbangkan biaya dolar CD 1 tahun Inggris pada akhir tahun ketika FIAS harus membayar pokok dengan bunga kepada pemegang CD. Itu 69,375 juta dikali 1,70 dibagi 1, hasilnya 117,9375 juta dolar atau biaya dana dolar sebesar 17,9375%. Jadi pada akhir tahun untuk rata-rata pengembalian asetnya yaitu 0,15594 atau 15,594%. Untuk biaya dana rata-rata 0,12969 atau 12,969%. Untuk pengembalian bersihnya 15,594 untuk pengembalian bersihnya 2,625%. Next. Perhatikan bahwa meskipun FI mengunci pengembalian positif saat mengukur eksposur valuta asing, bersih di neraca ke nol, pengembalian bersih masih fluktuatif. Dengan demikian, LK masih terekspos risiko nilai tukar mata uang asing. Namun dengan secara langsung mencocokkan buku aset dan kewajiban asingnya. F1 dapat mengunci pengembalian positif atau spread keuntungan ke arah manapun nilai tukar berubah selama periode investasi. Misalnya, bahkan jika perbankan AS domestik adalah aktivitas laba yang relatif rendah, FI bisa sangat menguntungkan secara keseluruhan. Secara khusus itu bisa mengunci spread positif yang besar jika ada antara suku bunga deposito dan suku bunga pinjaman di pasar luar negeri. Dalam contoh, kita terdapat selisih positif 4% antara suku bunga pinjaman 1 tahun Inggris dan suku bunga deposito dibandingkan dengan selisih hanya 1% di dalam negeri. Next. Perhatikan bahwa ketidakseimbangan dalam spread domestik dan spread luar negeri terus berlanjut dalam jangka waktu yang sama. Perusahaan jasa keuangan harus menghadapi hambatan signifikan untuk masuk ke pasar luar negeri. Secara khusus, jika modal real dan keuangan bebas bergerak, LK akan semakin menarik dari pasar AS dan mengarahkan kembali operasi mereka ke Inggris. Berkurangnya persaingan akan memperluas spread bunga deposito pinjaman di Amerika Serikat. Dan persaingan yang meningkat akan mengurangi spread Inggris hingga peluang keuntungan dari aktivitas asing menghilang. Kami membahas kemampuan LK dan batasan kemampuan mereka untuk terlibat dalam investasi keuangan dan real lintas batas lebih lanjut di bab 21 ini. Next. Untuk yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Ariel. Baik. Terima kasih Fania. Baik, sekarang akan masuk ke dalam materi hedging dengan forward. Di sini jadi peran kontrak forward atau FX adalah untuk mengimbangi ketidakpastian mengenai kurs spot masa depan pada pound
pada akhir cakrawala investasi 1 tahun. Alih-alih menunggu hingga akhir tahun untuk mentransfer pound kembali ke dolar pada kurs spot yang tidak diketahui, FI dapat membuat kontrak untuk menjual ke depan pendapatan pokok dan bunga yang diharapkan dari pinjaman. Dengan kurs forward yang diketahui saat ini untuk dolar atau pound, dengan pengiriman dana pound kepada pembeli kontrak forward yang terjadi pada akhir tahun. Contohnya ini pada contoh 13.5 hedging dengan forward itu di sini bisa dilihat, pertimbangkanlah langkah-langkah transaksi berikut ketika FI segera melakukan lindung nilai atas risiko FX dengan menjual hasil pinjaman 1 tahun pound yang diharapkan di pasar forward FX. Diilustrasikan dalam panel C dalam gambar 13.3 tadi. FIAS ini menjual 100 juta US dollar untuk pound pada kurs spot hari ini dan menerima 100 juta US dollar per 1,6 sama dengan itu jadi 62,5 pound 62,5 juta pound. Lalu di sini yang kedua ini FI kemudian segera meminjamkan 62,5 juta pound itu kepada pelanggan Inggris sebesar 15% selama 1 tahun. Lalu FI juga menjual hasil pokok dan bunga yang diharapkan dari pinjaman pound untuk dolar dengan kurs forward hari ini untuk pengiriman 1 tahun. Di sini biarkan nilai tukar 1 tahun ke depan saat ini antara dolar dan pound berdiri di 1,55 US dollar dan per 1 pound atau dengan diskon 5 sen ke pound spot sebagai persentase diskon. Di sini hitungannya itu 1,5 US dollar itu lalu ada 1,60 US dollar itu dalam kurung yang akan dibagikan dengan 1,6 dan hasilnya itu 3,125%. Di sini berarti pembeli forward pound berjanji untuk membayar 62,5 juta pound untuk yang sebesar 1,15 US dollar yang 1,15 lalu dikalikan dengan 1,55 per 1 pound sama dengan itu dengan 71.875 juta pound yang dikalikan dengan 1,55 per 1 pound itu sama dengan 111.406 juta US dollar. Jadi kepada FI penjual forward dalam 1 tahun ketika FI menyerahkan hasil pinjaman sebesar 71.875 juta kepada pembeli forward. Nah, selanjutnya di sini pertimbangkan langkah-langkah transaksi berikut ketika FI segera melakukan lindung nilai atas risiko FX dengan menjual hasil pinjaman 1 tahun pound yang diharapkan di pasar forward FX. Ini diilustrasikan dalam panel C. Itu tadi jadi lanjutannya ini poin 4-nya ini. Jadi dalam 1 tahun pinjaman Inggris membayar kembali pinjaman kepada FI ditambah dengan dalam pound itu sebesar 71.875 juta pound. Lalu di sini poin 5 ini FI ini menyerahkan 71.875 juta pound ini kepada pembeli kontrak forward 1 tahun dan menerima 111.406 juta US dollar yang dijanjikan, kecuali peminjam pound default atas pinjaman atau pembeli forward yang mengingkari kontrak forward. FI juga mengetahui sejak awal periode investasi bahwa ia telah mengunci pembelian yang dijamin atas pinjaman Inggris sebesar, bisa dilihat di bawah ini 111.406 yang dikurangi dengan 100 US dollar
mungkin di sini 100 juta ya jatuhnya ya. 100 juta US dollar yang lalu dibagikan dengan 100 US dollar. 100 juta US dollar. Sama dengan ini 0,11406 itu dipersenkan menjadi 11,406 yang dipersenkan menjadi ya 11.406 persen. Oke, next. Di sini secara khusus pengambilan ini sepenuhnya dilindungi nilai terhadap perubahan nilai tukar dolar atau pound selama periode holding 1 tahun dari investasi pinjaman. Mengingat pengembalian pinjaman Inggris ini pengembalian keseluruhan yang diharapkan dari portfolio aset FI adalah 0,5 lalu dikalikan dengan 0,09 ditambah dengan 0,5 dikalikan dengan 0,11406 yang dihasilkan 0,10203 atau yang dijadikan persen jadi 10,203 atau 10.103 persen. Jadi karena biaya dana untuk CD AS 200 juta US dollar, FI ini diasumsikan sebesar 8%, yang dimana ia telah mampu mengunci spread pengembalian bebas risiko sepanjang tahun sebesar 2.203%, terlepas dari fluktuasi nilai tukar spot antara asing awal pinjaman investasi dan repatriasi hasil pinjaman luar negeri 1 tahun kemudian. Lalu di sini ada penggunaan perangkat hedging of balance sheet seperti kontrak forward yang memungkinkan FI untuk mengurangi atau menghasilkan exposure risiko FX tanpa kehilangan transaksi yang berpotensi menguntungkan. Transaksi di neraca ini juga menghasilkan arus kas langsung, sedangkan transaksi di luar neraca menghasilkan arus kas masa depan yang tidak pasti. Selain itu, karena transaksi di neraca sepenuhnya tercermin dalam laporan keuangan, mungkin ada biaya pengungkapan tambahan untuk lindung nilai di neraca. Instrumen lindung nilai di luar neraca telah dikembangkan untuk berbagai jenis exposure risiko. Untuk risiko mata uang, kontrak forward tersedia untuk sebagian besar mata uang pada berbagai tanggal pengiriman. Selain itu, karena kontrak forward dinegosiasikan di atas meja, pihak lawan memiliki fleksibilitas maksimum untuk menetapkan syarat dan ketentuan. Lalu di sini ada posisi aset kewajiban asing multi currency. Banyak lembaga keuangan yang termasuk bank, reksadana, dan dana pensiun memegang posisi aset kewajiban multi mata uang. Adapun portofolio perdagangan multi currency yang diverifikasi di banyak pasar aset dan kewajiban berpotensi mengurangi risiko pengembalian portofolio dan biaya dana. Lalu tingkat bunga nominal satu periode itu RI pada sekuritas pendapatan tetap di negara tertentu memiliki 2 komponen utama. Komponen pertama ini tingkat bunga real ini mencerminkan permintaan dan penawaran sektor real yang mendasari dalam mata uang tersebut. Lalu yang kedua ini, komponen kedua ini tingkat inflasi yang diharapkan mencerminkan jumlah tambahan permintaan pemberi pinjaman bunga dari peminjaman untuk mengkompensasi pemberi pinjaman untuk erosi nilai pajak atau real dari dana yang mereka pinjamkan karena inflasi harga barang yang diharapkan selama periode pinjaman. Nah, di sini secara formal ya, apa rumusnya sama pengertian dari rumusnya ini. Jadi RI sama dengan RRI ditambah dengan IEI, ya di mana RI ini adalah nominal interest rate in country. Jadi kayak nominal nilai nominal tingkat bunga nominal di suatu negara tersebut. Lalu ada di sini ada real RRI ini real interest rate in country. Jadi di mana bunga tingkat suku bunga yang real di suatu negara tersebut
Dan di sini ada uh, ini apa? Expected one period inflation rate in country. Jadi ini adalah inflasi yang yang diekspektasikan pada satu periode pada sebuah negara. Oke, lanjut. Pada tabel 13.6 ini ada korelasi pengembalian di pasar saham. Jadi bisa dilihat ini dari setiap negara ya, yang apa Dow Jones itu Amerika. Nah ini kayak bisa dilihat itu per monthly-nya ya, korelasi per bulannya. Ini setelah dari 2 bulan past 60 months itu berarti maaf, setelah lebih dari 60 bulan di sini, jadi bisa dilihat berarti itu 60 bulan berapa tahun ya? Di sini bisa dilihat Dow Jones itu Dow Jones pada Kanada dan Dow Jones yang berpengaruh pada Eropa dan sampai pada Afrika Selatan. Oke, jika tabungan real dan investasi permintaan dan tekanan penawaran serta ekspektasi nilai inflasi terkait erat atau integrasi ekonomi di seluruh negara ada. Kami berharap juga untuk menemukan bahwa suku bunga nominal sangat berkorelasi di pasar keuangan. Misalnya jika sebagai akibat dari permintaan dana investasi yang kuat, suku bunga real Jerman naik. Mungkin ada arus keluar modal dari negara lain ke Jerman. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan suku bunga real dan nominal di negara lain karena pembuat kebijakan dan peminjaman mencoba untuk mengurangi ukuran arus keluar modal mereka. Di sisi lain, jika pasar modal dunia tidak terintegrasi dengan baik, penyimpangan bunga real dan nominal yang cukup signifikan mungkin terjadi sebelum keseimbangan kembalian aset atau kewajiban asing cenderung berkorelasi relatif lemah dan ada peluang yang untuk diverifikasi yang signifikan. Dan dari tabel 13.6 itu mereka itu mencantumkan korelasi antara pengembalian dalam indeks saham utama antara 2010 sampai dengan 2015. Ini bisa melihat korelasi antara pengembalian pasar saham asing dan pengembalian pasar saham Amerika Serikat. Kita juga dapat melihat bahwa semuanya positif. Selanjutnya korelasi antar pasar bervariasi dari yang tertinggi itu 0,8729 antara Eropa dan Inggris hingga terendah itu 0,2688 antara Cina dan Jepang. Lalu di sini ada interaksi suku bunga, lalu inflasi dan pertukaran harga. Karena pasar keuangan global menjadi semakin saling terkait, dengan demikian pula tingkat suku bunga inflasi dan nilai tukar mata uang asing, misalnya bunga domestik yang lebih tinggi, tarif dapat menarik investasi keuangan asing dan berdampak pada nilai mata uang domestik. Pada bagian ini kita melihat pengaruh inflasi di suatu negara terhadap nilai tukar mata uang. Mata uang asingnya yang di sini ada purchasing power parity (PPP) yang kami juga memeriksa di mana hubungan antara suku bunga domestik dan asing dan nilai tukar mata uang asing spot dan forward paritas suku bunga itu IRP atau Inggrisnya itu interest rate parity. Oke, lanjut. Sekarang ini kita masuk ke paritas daya beli. Salah satu faktor untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang asing ini paritas daya beli ini tadi yang ini ya, purchasing power parity. Jadi yang PPP. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang asing suatu negara dengan negara lain adalah tingkat inflasi relatif di masing-masing negara yang seperti ditunjukkan di bawah berhubungan langsung dengan tingkat bunga relatif di negara-negara tersebut. Secara khusus RUS sama dengan IUS ditambah dengan RRUS dan RS sama dengan IS ditambahkan dengan RRS.
di mana RUS itu interest rate in the United States. Jadi ini tingkat suku bunga di Amerika Serikat, lalu RS ini interest rate di Switzerland, atau bisa digunakan another negara luar. Lalu di sini juga mengambil US ini adalah dari inflation rate, peningkatan inflasi dari Amerika Serikat, dan lalu ini masih sama dengan yang sebelumnya, ini inflation rate di Switzerland. Lalu kita menggunakan real rate yang dari real rate dari bunga Amerika Serikat dan real rate dari Switzerland. Dengan asumsi tingkat bunga real atau tingkat preferensi waktu sama di seluruh negara RRUS sama dengan RRS. Lalu RUS lebih kurang dari RS sama dengan ini tadi inflation rate US-nya ini kurang dari dikurangi dengan inflation di Switzerland. Spread suku bunga nominal antara Amerika Serikat dan Swiss mencerminkan perbedaan tingkat inflasi antara kedua negara. Nah, masih dalam ini ya, PPP tadi yang paritas power purchase parity. Jadi ketika tingkat inflasi relatif dan tingkat suku bunga yang berubah, nilai tukar mata uang asing yang tidak dibatasi oleh peraturan pemerintah juga harus menyesuaikan untuk memperhitungkan perbedaan relatif dalam tingkat harga, tingkat inflasi antara kedua negara. Salah satu teori yang menjelaskan bagaimana penyesuaian ini terjadi adalah teori paritas daya beli PPP. Menurut PPP ini nilai tukar mata uang asing antara dua negara menyesuaikan untuk mencerminkan perubahan tingkat harga masing-masing negara atau tingkat inflasi dan secara implisit pada suku bunga. Karena konsumen dan importer yang mengalihkan permintaan barang mereka dari negara dengan tingkat inflasi yang relatif tinggi ke negara dengan tingkat inflasi bunga yang relatif tinggi ini, negara dengan tingkat inflasi bunga rendah. Lalu secara khusus teorema PPP ini juga menyatakan bahwa perubahan nilai tukar antara mata uang dua negara sebanding dengan perbedaan tingkat inflasi di kedua negara. Itu adalah rumus dari I domestic dikurangi dengan I foreign. I domestic itu tadi inflation in domestic yang dikurangi dengan inflation foreign, di mana negara luar, dan delta S domestic dibagikan dengan foreign, lalu S domestic dan dibagikan dengan foreign lagi. Oke, next. Di mana S domestic atau foreign dibagikan dengan foreign ini adalah nilai tukar spot mata uang domestik untuk mata uang asing, misalnya dolar Amerika Serikat atau franc Swiss atau Swiss franc. Lalu delta S domestik dibagikan dengan foreign ini sama dengan perubahan nilai tukar mata uang asing spot atau satu periode. Jadi menurut PPP ini faktor terpenting yang menentukan nilai tukar adalah kenyataan bahwa dalam perekonomian terbuka perbedaan harga dan implikasinya. Lalu tingkat harga berubah dengan inflasi, mendorong arus perdagangan, dan dengan demikian permintaan dan penawaran mata uang. Teori PPP umumnya harus diterapkan hanya untuk analisis jangka panjang. Menurut PPP ini perbedaan harga dan hasil perubahan arus perdagangan serta permintaan dan penawaran mata uang pada titik tertentu akan menyamakan daya beli mata uang. Ini sering membutuhkan waktu beberapa tahun untuk terjadi. Lalu ada teorema paritas tingkat bunga atau IRP, interest rate parity, yang telah mereka bahas di atas, bahwa risiko pasar spot valuta asing dapat dikurangi dengan mengadakan kontrak valuta asing berjangka. Secara umum, kurs spot dan kurs forward untuk mata uang tertentu berbeda. Misalnya nilai tukar spot antara pound Inggris dan dolar Amerika Serikat adalah 1,5602 pada tanggal 15 Juni 2015, yang artinya 1 pound dapat ditukar pada hari itu dengan 1,1 US dollar 5602. Lalu namun kurs forward 3 bulan antara dua mata uang adalah
1,55 pada tanggal 15 Juni 2015. Jadi kurs forward ini ditentukan oleh kurs spot dan selisih suku bunga jangka pendek antara kedua negara. Hubungan khusus yang menghubungkan nilai tukar spot suku bunga jangka pendek ini dan nilai tukar forward digambarkan sebagai teorema paritas suku bunga atau IRPT, di mana di sini Inggrisnya itu interest rate parity theorem. Jadi secara intuitif ini IRPT ini menyiratkan bahwa dengan melakukan lindung nilai di pasar nilai tukar forward, investor menyadari pengembalian yang sama, baik berinvestasi di dalam negeri maupun di luar negeri. Inilah yang disebut hubungan tanpa arbitrase, dalam arti bahwa investor tidak dapat membuat pengembalian bebas risiko dengan mengambil posisi saling mengimbangi di pasar domestik dan luar negeri. Artinya pengembalian dolar yang dilindung nilai atas investasi asing sama dengan pengembalian investasi domestik. Jadi misalkan dalam contoh sebelumnya tingkat tahunan deposito berjangka Amerika Serikat adalah 8,1%, bukan 8%. Dalam hal ini akan menguntungkan bagi investor untuk menempatkan kelebihan dana di Amerika Serikat daripada deposito di Inggris. Peluang arbitrase yang Anda menghasilkan aliran dana dari deposito berjangka Inggris ke deposito berjangka Amerika Serikat. Ini menurut IRPT, aliran dana ini akan dengan cepat menaikkan nilai tukar dolar Amerika Serikat dengan pound Inggris, sampai potensi peluang keuntungan dari simpanan Amerika Serikat dihilangkan. Implikasi dari IRPT adalah bahwa dalam pasar yang kompetitif untuk simpanan, pinjaman, dan valuta asing, potensi peluang keuntungan dari investasi luar negeri bagi manajer lembaga keuangan kemungkinan kecil dan cepat berlalu. Pelanggaran IRPT ini jangka panjang kemungkinan besar terjadi hanya jika ada ketidaksempurnaan besar dalam deposito internasional, pinjaman, dan pasar keuangan lainnya, termasuk hambatan arus keuangan lintas batas. Misalnya pada akhir tahun 2014 ada stimulus moneter yang dilakukan oleh Bank of Japan yang dimaksudkan untuk menghasilkan yen yang lebih murah, dan dengan demikian dolar lebih kuat. Langkah tersebut menyebabkan harga pasar obligasi Amerika Serikat naik dan imbal hasil obligasinya menurun. Perdagangan mata uang asing meminjam yen dengan tingkat bunga yang sangat rendah, itu mendekati nol. Yen dikonversi ke dolar dan diinvestasikan dalam treasury Amerika Serikat dengan hasil yang jauh lebih tinggi daripada biaya bunga untuk yen yang dipinjam. Pembelian ini mendorong harga obligasi Amerika Serikat selama yen tidak naik nilainya. Pedagangan memperoleh keuntungan besar, terutama mereka yang menggunakan leverage tinggi. Nah, sekarang kita masuk dalam summary dari bab ini. Jadi dari bab ini dari buku ini menganalisis sumber resiko forward FX yang dihadapi oleh manajer lembaga keuangan. Risiko tersebut muncul melalui ketidaksesuaian perdagangan mata uang asing dan atau posisi aset kewajiban asing dalam mata uang individu. Sementara ketidaksesuaian tersebut dapat menguntungkan jika perakiraan FX atau forward terbukti benar. Hasil dan volatilitas yang tidak terduga dapat menimbulkan kerugian yang signifikan pada financial institute atau lembaga keuangan. Mereka juga mengancam profitabilitas dan pada akhirnya solvabilitasnya dengan cara yang mirip dengan resiko suku bunga dan likuiditas. Dan bab ini juga membahas kemungkinan cara untuk mengurangi risiko tersebut, termasuk lindung nilai langsung melalui pembukuan aset kewajiban yang asing yang sesuai, lindung nilai melalui kontrak forward, dan lindung nilai melalui diverifikasi portfolio aset dan liabilitas asing.
Sekarang untuk pembahasan latihan soal chapter 9 ini akan dibahas oleh teman saya, Rudi Perdana. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Ariel. Pada kesempatan ini kita akan membahas latihan soal chapter 9 dari chapter sebelum ini. Next. Oke, pertanyaan pertama dari soal nomor 9, chapter 9, di mana di sini kita dapat soal dana pensiun maksimum berupaya menyeimbangkan salah satu portofolio obligasi yang dikelolanya. Dana tersebut telah mengidentifikasi 3 obligasi yang memiliki jatuh tempo 5 tahun yang diperdagangkan dengan imbal hasil jatuh tempo 9%. Obligasi hanya berbeda dalam kupon 7%, 9%, dan 9%. Nah, yang diminta di sini adalah A. Berapa durasi untuk setiap obligasi, dan B. Apa hubungan antara durasi dan jumlah bunga kupon yang dibayarkan, dan rencanakanlah hubungannya. Nah, dari soal ini kita dapat mengetahui bahwa ada 3 obligasi dengan bunga kupon yang berbeda-beda, di mana ada yang 7, 9, dan 11. Ada pula dengan jatuh tempo 5 tahun, dan ada yang diperdagangkan hingga jatuh tempo 9 tahun. Next. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penjawaban soal, kita harus tahu dulu di mana durasi itu apa. Nah, di sini durasi itu dalam soal diminta durasi itu adalah mempertimbangkan periode di mana arus gas terjadi dari pinjaman, dan dengan demikian lebih akurat untuk mengukur tingkat sensitivitas aset dan kewajiban daripada jatuh tempo pinjaman. Nah, durasi ini adalah periode waktu aktual yang diambil untuk pemulihan pinjaman dengan mempertimbangkan semua arus kas yang timbul dari pinjaman selama periode tersebut. Nah, rumus kita untuk mencari durasi itu yang pertama itu adalah durasi di mana sigma dari present value tahun sekarang dikali dikali tahun obligasi dibagi sigma dari itu di sigma tambahan dari present value tahun ini. Nah, ini adalah soal kunci kita untuk menjawab soal jawaban dari soal nomor 9 ini. Next. Nah, dari sini kita tahu bahwa durasi diukur dalam tahunan itu adalah dinyatakan dengan D. Lalu kita tahu bahwa arus kas diterima di universitas dari akhir tahun itu dinyatakan dengan variabel CFT. Dan periode terakhir di mana arus kas diterima itu adalah N. Maka untuk mengetahui faktor diskonnya, rumusnya itu kita menggunakan 1 dibagi 1 per R dalam kurung pangkat T, di mana R ini adalah hasil tahunan atau tingkat suku bunga pada saat ini yang kita ambil dengan nominal DFT. Nah, tanda penjumlahan untuk penjumlahan semua suku itu dari T tahun pertama sampai T tahun ke N, di mana T ke N itu biasanya ada di soal, dan rumus sekarang pada arus kas pada akhir periode itu dihitung dengan menggunakan rumus seperti CFT dikali DFT yang dinyatakan sebagai present value tahun ini. Nah, ini adalah sigmanya, di mana N itu tahun yang akan kita cari dari soal, dan T itu adalah tahun awalnya. Next. Nah, jawabannya ini kita cari lagi, di mana nilai sekarang menghitung nilai uang dari uang hari ini akan diterima di masa yang akan datang. Ini menghitung beberapa nilai masa depan yang berharga dari hari ini. Nah, nilai sekarang itu dapat dihitung dengan menggunakan tabel nilai sekarang atau dengan rumus nilai sekarang. Nah, ini tabel dari nilai sekarang atau rumus nilai sekarang ini kita sudah mempelajarinya di manajemen keuangan. Jadi kita tinggal melihat saja tabelnya. Nah, rumus untuk menghitung nilai sekarang itu menggunakan rumus lump sum, di mana present value itu sebenarnya future value dibagi 1 per R di pangkat T, di mana R itu adalah suku bunga dan T itu adalah jangka waktunya. Next. Nah, jadi di sini arus kas dari setiap waktu yang sama dengan tingkat kupon dan arus kas pada akhirnya sama dengan tingkat kupon ditambah dengan nilai nominal obligasi. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menghitung nilai sekarang dari arus kas, dan waktunya ketika dikalikan dengan nilai sekarang dari arus kas. Durasi kemudian dihitung sebagai waktu yang dikalikan dengan nilai sekarang dari arus kas dibagi dengan nilai sekarang dari arus kas. Maka kita menggunakan rumus yang akan menggunakan untuk menghitung kupon, di mana kupon amount itu sama dengan par value of bond dikali kupon rate. Next. Nah, tadi kita sudah mendapatkan kuponnya, yaitu 7%, maka kita tinggal mencari rumus-rumusnya. Nah, di sini kita menggunakan pemetaan yang bersama, di mana kita tadi diminta jatuh temponya adalah 5 tahun, maka kita bikin T-nya itu dari 1 sampai 5. Nah, CF-nya itu cash flow-nya, maka kita tahu dari nilainya itu sebesar $1.000. $1.000 dikali 7%. 7% dari mana? Itu adalah tingkat bunganya. Jadi untuk tahun pertama sampai tahun keempat itu masih tetap sama karena itu dia flat. Lalu kemudian di tahun kelima itu dia hanya tinggal ditambah dari
bunga ditambah pokok suku bunganya. Jadi ditambah 1.070. Lalu untuk DF-nya ini kita tinggal 1 dibagi 1,9, di mana 1,9 ini adalah dari present value-nya, nilainya. Maka kita tinggal bagi saja 1 dibagi 1,9, hasilnya 0,9174. Nah, untuk tahun pertama itu kan dia rumusnya per pangkat T ya. Nah, kalau pangkat T untuk tahun pertama itu jadi pangkatnya 1, maka hasilnya 0,974. Lalu bagaimana dengan tahun berikutnya? Nah, tahun berikutnya ini akan mengikuti, di mana 1 dibagi 1,09 di dalam kurung pangkatnya adalah tahun berikutnya, misalnya tahun kedua, maka pangkatnya pangkat 2. Lalu untuk tahun ketiga, pangkatnya pangkat 3, dan seterusnya sampai di sini pangkat kelima. Nah, di sini setelah kita udah dapat semuanya, maka kita tinggal kembalikan dari cash flow dikali DF, di mana hasilnya nanti di tahun pertama akan dapat $64,22, dan selanjutnya hingga sampai di tahun kelima kita dapat $695,43. Nah, ketika kita menjumlahkan cash flow dikali DF-nya, maka dapatlah kita nominal sebesar $922,21. Nah, apabila kita menggunakan rumus dengan CF dikali DF dikali T tahun awalnya, maka ini cuma tinggal dikali pangkat dikali tahunnya. Misalnya kalau tahun pertama berarti dikali 1, maka tetaplah 64,22, dan kalau untuk tahun berikutnya atau tahun kedua maka 58,92 dikali 2, lalu seterusnya, di mana nanti setelah kita mengkalikan semua dari CFD dikali DF dikali T, maka dapatlah nominal $4.019,71. Nah, di sini kita tahu D-nya itu di mana dari 4.000, durasinya itu kita tahu di mana, kita tahu dari 4.019,71 dibagi 922,21, di mana ini coupon value-nya dibagi dengan cash flow-nya, dari hasilnya 4,358 years, atau jadi durasi ikatan dari kupon obligasi 7% ini adalah 4,35, atau kita sebut saja 4 tahun 7 bulan atau 4 tahun 4 bulan lebih kalau kita membulatkannya. Next. Nah, hal serupa juga sama dengan di kupon di yang ke-9, di mana tetap jangka jatuh temponya adalah 5 tahun dengan cuma tinggal mengganti aja 9 persentasenya, di mana di sini kan tadi 1.000 dikali 7, maka di kupon 9% ini maka 1.000 dikali 9%. Nah, hasilnya tetap sama, penjumlahannya tetap sama. Maka didapatlah nanti ketika kita menghitung durasinya, kita dapat dari coupon rate-nya, di mana $4.239,72 dan $1.000. Nah, dari itu kita dapat durasinya dengan membagi coupon value dibagi cash flow-nya, dari 4.239,72 dibagi $1.000, hasilnya 4,2397 tahun, atau durasi dari kupon $9 ini adalah 4 tahun 2397, atau kita bisa bulatkan 4 tahun 3 bulan lah kalau misalnya kita membulatkan hal ini dengan logika matematik apabila kita menghitung dengan kalender atau tahun. Next. Nah, hal serupa juga sama dengan kupon di 11%, yaitu cuma tinggal diganti 11 persentasenya diganti 11 dan sisanya masih tetap sama. Lalu kita mencari durasinya dengan membagi kupon rate-nya dibagi dengan cash flow-nya, di mana 4.459,73 dibagi 1.077,79, maka dapatlah 4,1378, atau kita sebut saja hasilnya 4 tahun 13 atau 13 bulan, atau kita bisa atau 2 bulan lah ini intinya kalau kita membulatkannya. Next. Nah, tadi kita sudah mencari berapa durasinya dari setiap kupon dari 7, 9, dan 11. Sekarang kita akan membahas bagaimana perencanaannya, di mana di sini kita bisa lihat dari grafiknya nih. Di sini kan ada 4,35 sampai 4,2 dan antara 4,2 sampai 4,25, dan yang terakhir sampai 4,41 dan 4,15. Nah, di sini kita menggunakan angka yang genap, di mana 24, 6, 8, 7. Nah, kita mengambil angka ganjilnya di tengahnya. Nah, di sini kita bisa lihat sumbu X ini, sumbu X yang ada di gambar ini, itu yang garis biru itu dia mewakili tingkat kupon dan suku bunga, itu
suku X itu adalah tingkat kupon dari yang 11% ini, dan ini mewakili durasi dari obligasi, di mana tadi durasinya kan ada 4,3, 4,13 dan seterusnya. Nah, di sini tingkat kupon yang lebih tinggi menunjukkan pembelian awal investasi, dengan demikian durasi obligasi pun menurun dengan kenaikan tingkat kupon. Jika tingkat kupon lebih rendah dari pembelian investasi, maka akan memakan waktu, dan dengan demikian durasi obligasi akan lebih tinggi. Jadi kesimpulannya, ketika kuponnya semakin kecil, maka durasinya semakin panjang. Nah, ketika kuponnya semakin besar, maka durasinya akan semakin kecil. Itu adalah logikanya dari jawaban di perencanaan soal nomor 9 ini. Next. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 10, di mana soal nomor 10 ini diminta sebuah perusahaan asuransi menganalisis 3 obligasi dan menggunakan durasi sebagai ukuran resiko suku bunga. Ketika obligasi tersebut diperdagangkan dengan imbal hasil hingga jatuh tempo 10%, dia memiliki nominal $10.000 dan memiliki 5 tahun hingga jatuh tempo. Obligasi hanya berbeda dengan jumlah bunga kupon tahunan yang mereka bayar, yaitu 8, 10, dan 12%. Yang ditanya itu A, berapa durasi untuk setiap obligasi 5 tahun, dan yang B, apa hubungan antara durasi dan jumlah bunga kupon yang dibayarkan. Ini adalah yang diminta, sama soalnya seperti soal sebelumnya, hanya kita cuma mengganti nominalnya, jatuh temponya, dan persentase kuponnya. Next. Nah, ini adalah jawaban dari 5 tahun dengan nilai par value-nya 1000 dengan kupon rate-nya ketika dia dapat 8, di mana kupon rate 8 ini bisa kita lihat di sini hasilnya dengan rumus ini dapatlah nominalnya 800 dan sama seperti rumusnya yang sebelumnya, cuma ini diganti persentasenya. Nah, dapatlah 9241,84 dan 39568,14. Nah, ketika kita mengetahui berapa durasinya untuk bulan ini, maka kita dapat 3958,568,14 dibagi 9.241,14, dapatlah 4,2814, atau kita sebut saja 4,3 tahun, di mana kupon ini dilihat dari kupon rate 10%. Nah, ketika kupon rate-nya 12%, maka kita ganti aja angkanya dengan nominal 12%, dengan hasil akan dapatlah nanti hasilnya ketika present value dengan cash value flow per years itu dibagi, dapatlah 41698,65 dibagi $10.000, dapatlah 4,1699 atau 4,62 ketika kupon rate-nya 12%. Nah, ini adalah jawabannya ketika mereka dapat 10% dan 12%. Next. Nah, lalu bagaimana dengan kupon 8%? Nah, ketika kupon 8%, maka kita akan mengubah angkanya aja, di mana angkanya diganti jadi 8% saja. Dapatlah di sini present value-nya dari pengerjaannya sama seperti soal yang sebelumnya. Dapatlah 43,829,17 dan dibagi 10,758,16, maka dapatlah 4,7040 atau 4,1 tahun, 1 bulan. Inilah pembulatannya. Nah, ketika itu adalah jawaban untuk soal. Lalu kita ditanya di soal B itu, apa sih hubungan durasi antara bunga kupon yang dibayarkan? Maka kupon yang akan dibayarkan adalah sebagai berikut. Ketika durasinya kuponnya 8, 10, dan 12, maka durasinya akan semakin panjang, dan ketika kuponnya semakin kecil, maka durasinya akan panjang. Ketika kuponnya semakin besar, maka durasinya akan semakin kecil. Nah, di sisi lain, selain juga kuponnya semakin kecil dan akan bertambah durasinya, maka ketika mereka berganti durasi, maka tidak akan ada nilai minus. Nah, ketika kuponnya semakin besar, maka durasinya akan semakin kecil, namun nilai pergantian dari durasinya akan mengalami nilai minus atau pengurangan. Next. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 11, di mana kita diminta untuk menjawab di mana Anda dapat memperoleh pinjaman sebesar $100.000 dengan tingkat bunga 10% selama 2 tahun. Anda memiliki pilihan untuk yang pertama membayar bunga 10% setiap tahun dan total pokok pinjaman pada akhir tahun kedua, atau kita menggunakan amortisasi pinjaman, yaitu membayar bunga 10% dan pokok dan pembayaran yang sama setiap tahun. Maka pinjaman tersebut dihargai dengan harga par. Yang ditanya itu berapa durasi pinjaman di bawah kedua metode pembayaran, dan yang kedua berdasarkan perbedaan kedua hasil tersebut. Nah, jadi kita diminta untuk menjawab 2 soal ini. Next. Nah, kita akan menjawab soal pertama dulu, di mana untuk arus kas dari setiap waktu yang sama dengan tingkat kupon dan arus kas yang pada akhirnya sama dengan tingkat kupon, kita menilai nominal dengan obligasi. Pertama-tama kita akan menghitung nilai sekarang dari arus kas dan waktu dikalikan dengan nilai sekarang dari arus kas.
Durasi kemudian dihitung sebagai waktu dikalikan dengan nilai sekarang dari arus kas dibagi dengan nilai sekarang dari arus kas. Nah, ketika kita mencari ini, maka kita harus menggunakan rumus coupon rate yang tadi sebelumnya kita sudah dapatkan. Di mana coupon nominal itu par value of bond dikali coupon rate. Nah, di sini kita diminta durasi obligasi di bawah ini, di mana jatuh tempo 1 tahun dan 2 tahun. Nah, kita menggunakan 10%. Nah, bunganya sama kan, pengerjaannya sama seperti soal di dua soal sebelumnya, hanya kita cuma mengganti persentasenya menjadi 10% saja. Nah, di sini kita bisa dapat ketika kita menggunakan pinjaman digabung dengan dua pinjaman ini, kupon amonnya dapatlah 190,909,9. Nah, sementara cost cash flow-nya itu hanya $100.000. Next. Nah, lanjutan dari ini, ketika kita harus menghitung pembayaran, maka kita harus menggunakan pinjaman amortisasi itu ditunjukkan dengan rumus seperti ini. Nah, PMT itu dengan present value dibagi 1 dikurangi 1 per R, 1 dikurangi 1 dikurangi 1 per 1 ditambah R per M pangkat MN dibagi R per M, di mana R itu suku bunga, N itu adalah jumlah tahun, dan M itu adalah frekuensi tahunan. Nah, ketika kita menggunakan rumus pinjaman ini, maka kita masukkan $100 dibagi 1 dikurangi 1 per 1 ditambah 0,10 itu diambil dari 10% per 1 dalam kurung pangkat 2. Pangkat 2 itu dia 2 tahun ya, 2 tahun pinjaman dibagi 0,10 per 1. Maka kita dapatlah $100.000 dibagi 1 dikurangi 1 per 10 pangkat 2 dibagi 0,10. Maka dapatlah $100.000 dibagi 1,735. Dapatlah nilainya nominal 57.619,05. Dari hasil pinjaman ini kita dapat tahu bahwa pembayaran tahunan untuk pinjaman yang telah diamortisasi atau opsi kedua tadi itu adalah 57.619,5 dolar. Next. Nah, apabila kita menggunakan pilihan saat pertama atau durasi obligasi, maka kita menggunakan ini sama pengerjaannya sama juga seperti yang sama seperti yang rumus yang sebelumnya, yaitu rumus jawaban pilihan nomor 2. Hanya saja ini kita cuma tinggal mengganti saja rumusnya, di mana untuk apabila kita tidak menggunakan amortisasi berarti kita tidak menggunakan rumus PMT yang tadi. Nah, ketika kita menggunakan pinjaman ini saja, obligasi saja, maka kita hanya tinggal membagi 147.619,5 dibagi $1.000, maka hasilnya 1,4762 tahun. Jadi ikatan durasinya itu 1 tahun 4762 bulan. Jadi intinya kita sebut saja 1 tahun 5 bulan. Next. Jadi ini adalah pembulatannya ya, pembulatan 1 tahun 5 bulan. Next. Nah, sekarang kita akan membahas soal yang kedua, soal nomor 12, di mana soal nomor 12 ini kita diminta untuk menjelaskan bagaimana durasi terkait dengan elastisitas bunga dari sekuritas pendapatan tetap. Lalu apa hubungan antara durasi dan harga sekuritas pendapatan tetap? Ini adalah hal yang soal ini kita akan diminta untuk kita jawab. Next. Nah, pertama kita harus mencari tahu dulu apa itu hubungannya, di mana di sini kita harus tahu dulu di mana ketika mengambil turunan pertama dari harga obligasi atau sekuritas pendapatan tetap, jika kita nyatakan MP, maka hubungan ketika hasil jatuh tempo itu akan diberikan dengan rumus sebagai berikut. Rumusnya akan dihitung dengan sebagai berikut, di mana DP dibagi P per DR dibagi 1 tambah R sama dengan minus D, di mana interpretasi ekonominya ini bahwa D itu adalah ukuran persentase perubahan harga obligasi untuk perubahan persentase tertentu dalam hasil hingga jatuh tempo elastisitas bunga. Persamaan ini dapat diusulkan dengan memberikan aplikasi praktis dengan rumus seperti ini. DP sama dengan minus D dikali dalam kurung DR per 1 tambah R kali P. Di mana dengan kata lainnya di sini, jika durasinya diketahui, maka perubahan harga suatu obligasi disebabkan kecilnya perubahan dari suku bunga atau R-nya itu, maka dapat diberikan bahwa itu kita dapat menggunakan rumus yang ada di atas, yaitu DP yang di minus 2R ini. Jadi kita tidak perlu memakai rumus DP per P, tapi kita menggunakan rumus DP sama dengan min D dalam kurung DR per 1 ditambah R dikali P. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.